Lu ngerasa nggak sih, kebanyakan orang di sekitaran kita tuh terlalu sibuk mengonsumsi konten pendek atau mengonsumsi konten tanpa ada tujuan secara overdosis. Dan ini bisa menyebabkan mereka hidup dengan cara sedentary lifestyle, dengan cara antisosial, dan juga mereka kehilangan etis-etis yang harus mereka lakukan saat mereka bersosialisasi. Misalkan dengan eye contact, mendengarkan secara penuh. Tapi lihat aja sekarang, komunikasi yang kita jalankan sehari-hari dengan beberapa macam orang, rasa kita ngomong sama batu gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak bikin sosialisasi itu hidup dalam beberapa aspek yang udah gue alami. Ini mungkin kedengarannya sepele, lu scrolling selama 2 jam, tapi kita harus dengan yang namanya di compound effect. Kalau lu melakukan hal ini secara terus-menerus, hal ini secara berulang-berulang tanpa adanya perubahan dari dalam diri lu, itu bakal efek apa-apa selama 2 bulan 3 bulan ke depan. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun ke depan, lu itu akan meledak ke atas atau meledak ke bawah. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita awareness sama diri kita sehari-hari. Ya pokoknya lu tau lah, aksi lu itu akan menyebabkan konsekuensi yang besar ke depannya. Tapi banyak orang nggak peduli sama konsekuensi yang akan kita hadapi. Kalau mereka melakukan hal ini secara berulang-ulang tanpa mengembangkan fisik mereka, knowledge mereka, skills mereka akan mengalami life crisis yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka nggak pernah memperhatikan diri mereka sendiri. Untuk mereka menawarkan satu jasa, service, atau juga skills yang mereka punya ke orang lain. Karena nggak bisa dipungkiri kan, ujung-ujungnya hidup tuh pasti duit. Untuk mendapatkan duit, kita harus punya energi, skills, dan juga knowledge. Tanpa ketiga hal itu, kita cuma debu, dan kemungkinan kita untuk survive dalam kehidupan sehari-hari itu jauh lebih kecil peluangnya. Yang balik lagi ke zaman batu, para manusia tuh mengumpulkan resources dan sumber-sumber daya yang ada dari hewan, dan untuk mengumpulkan hal itu mereka nggak bisa bekerja secara sendirian. Jadi mereka harus butuh yang namanya kerja sama tim. Nah, untuk mereka kerja sama tim, salah satu seseorang individu itu harus mempunyai skills dan juga keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk mereka survive. Dan kalau misalkan di kelompok itu nggak punya satu skill sama sekali, mereka cuman beban, mereka cuman numpang nama doang, maka mereka akan dibunuh atau dibuang gitu loh. Karena mereka nggak punya value yang mereka bisa tawarkan ke salah satu tribe itu. Dan selama revolusi manusia dari tahun ke tahun ini masih sangat berkorelasi. Karena kalau lu cuman orang biasa, lu nggak punya satu hal yang lu bisa tawarkan ke orang, maka lu itu hanya debu, dan akhirnya ya lu kemungkinan untuk survive akan sangat kecil. Semenjak masa pandemi COVID, kita udah dilatih untuk hidup dengan cara sedentary lifestyle. Kita bangun, sikat gigi, Zoom meeting, dan setelah itu kita nggak punya aktivitas apapun lagi selain kita scrolling atau menstimulasi diri kita. Dan saat masa pandemi itu, TikTok itu mulai booming, dan akhirnya platform lainnya itu mulai mengikuti format yang namanya konten pendek atau short form konten. Dan hal ini sangat adiktif bagi para umat manusia di luar sana. Dan ya, ini meningkatan yang sangat pesat. Sebagian dari mereka akhirnya hidup dengan cara sedentary lifestyle, alias mereka nggak ngapa-ngapain, hanya mengonsumsi konten. Lu tahu nggak, sedentary lifestyle ini nggak hanya terjadi saat COVID doang. Dari jurnal yang gue kutip, sedentary lifestyle dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, apalagi sekarang di tahun 2024 karena dari sosial media. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan sosial media, lu bisa mengonsumsi informasi, lu bisa mengonsumsi konten edukatif dan segala macamnya gitu. Tapi yang hal yang salah adalah ketika mereka nggak sadar apa yang mereka konsumsi. Jadi mereka brainless, mereka sel otak mereka mati, dan ya udah akhirnya mereka hanya mengeluarkan zat dopamin. Dan kalau lu pengen maju daripada orang lain di zaman sekarang itu sangat mudah gitu. Sangat mudah karena kebanyakan orang nggak pengen ngelakuin hal ini, kebanyakan orang fucked up otaknya. Sekarang udah kebanyakan dopamin, jadi mereka nggak bisa mikir lagi gitu. Pertama itu dari segi cara lu berpikir. Yang gak usah jauh-jauh deh, lu besok pengen berubah, lu nge-setting goals, lu ngelakuin to-do list dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan pemikiran lu, kalau misalkan self thinking lu masih jelek, maka ya itu sama aja bohong gitu. Lu bakal malas, lu bakal nggak ngelakuin aksi sama sekali sama hal itu, dan udah akhirnya goals itu hanya jadi sebuah angan-angan. Untuk menuju ke level yang kita inginkan, ada beberapa pengorbanan yang harus kita lakukan. Salah satunya penundaan gratifikasi. Kita menolak kesenangan sementara di saat ini untuk kita mendapatkan kesenangan yang lebih besar di akhir. Sebenarnya banyak banget penghambat potensi yang itu dilakukan oleh pikiran kita sendiri dan juga dari faktor eksternal. Kalau dari segi pemikiran, kita punya limiting belief system, kita bikin excuse, kita ngerasa gak mampu dan segala macam ya gitu. Ini adalah 3 limiting belief yang itu bikin lo gak maju. Dan untuk mengubah cara lo berpikir, hal yang perlu lakukan adalah mengubah apa yang lo konsumsi. Jadi mulai dari sekarang penuhi algoritma konten-konten lo dengan cara banyak mengonsumsi konten-konten motivasi kayak misalkan Andrew Tate, Ronald, dan segala macamnya. Karena dengan lo mencuci otak lo dengan konten-konten motivasi yang maksudnya kayak itu kasar, itu membuka wawasan lo, knowledge lo dari segi apapun, itu lebih baik daripada lo mengonsumsi konten entertainment. Karena entertainment yang ampas bullshit itu gak berkontribusi sama sekali dengan hidup lo. Tapi kalau lo mengubah algoritma konten lo dengan konten-konten motivasi Andrew Tate dan segala macamnya, itu kalau lo paparkan terus di HP lo akan tersadar apa yang mereka katakan. Painful to get strong, painful to get rich, painful to become important. It's gonna be painful to become good with women. Your heart's gonna get broken a bunch of times. You have to be prepared for the pain. Tahu nggak, ini udah gue implementasikan sendiri, dan hasil
cara gue berpikir itu jauh lebih maju daripada gue sebelumnya yang gue hanya mengonsumsi konten-konten entertainment. Dan kebanyakan orang itu senang banget berhenti di tengah jalan ketika mereka punya ide dan mereka mengeksekusi ide itu, tapi mereka nggak pengen ngelanjutin ide tersebut secara rutinitas. Ya lu tahu sendiri lah, kalau anda pengen suatu hal harus konsistensi dan segala macamnya, tapi kalau lu lakuin hal itu, lu bakal menghadapi beberapa problems dan trouble yang lu hadapi sehari-hari. Kayak misalkan satu hal yang lu kerjakan itu menjadi bosan, boring, lu nggak pengen ngelakuin tapi lu harus lakuin hal itu merupakan salah satu konsistensi. Lu pokoknya show up every day, suka nggak suka, lu harus lakuin hal itu. Lu lihat aja orang yang nge-gym gitu, pasti sebagian dari mereka berhenti di tengah jalan karena mereka nggak dapat motivasi, karena mereka bikin excuse A, B, C, D, F, G, dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang menghambat potensi lu. Jadi kalau lu pengen maju dari sekarang, mulai dari sekarang, jangan terlalu mengandalkan rasa emosional lu. Lu mau nggak mau lu harus lakuin hal ini, mau seberapa jelek perasaan lu, mau lu ngerasa ini boring dan segala macamnya, lu harus lakuin hal ini karena ini menyangkut dengan purpose lu. Dan untuk mencapai purpose ini pasti ada beberapa hal yang emang kita nggak pengen rasain gitu, tapi kita harus rasain itu juga. Terus kedua, get your daily task quick di pagi hari. Mungkin lu sering dengar kenapa habits orang kaya tuh sering dikaitkan dengan bangun pagi, bangun jam 4, jam 5 dan segala macamnya. Karena kenapa? Karena ketika lu bangun pagi itu nggak ada distraksi sama sekali, kayak misalkan suara motor, suara mobil. Jadi semua orang itu belum bangun, ya udah, dan akhirnya lu punya head start lebih awal dibandingin orang-orang. Dan ketika lu punya head start lebih awal, lu bisa menyelesaikan suatu tugas itu secara cepat dan juga secara efektif. Bandingin dengan orang yang bangun sekitaran jam 7, jam 8, mereka nyelesain pekerjaan mereka, maka mereka nggak punya waktu lagi buat diri mereka sendiri. Dan ya udah, mereka bakal terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ketika lu bangun pagi, lu jauh lebih maju daripada kompetitor lu, jutaan umat manusia di luar sana yang pengen ngelakuin satu hal yang sama kayak lu gitu loh. Misalkan lu bikin konten, gua yang bangun pagi lebih awal, gua yang nge-record video gua lebih awal, bandingin orang yang bikin konten itu ya nunda-nunda dan segala macam, ya maka gua akan bisa mengalahkan kompetitor gua gitu. Jadi life is about competition. Yang lu harus lakukan adalah lu harus jauh lebih maju, lu harus jauh lebih 10 kali lipat melakukan kerja keras yang lu harus lakukan dibandingin dengan orang-orang sekitar lu. Ya ibarat lomba lari deh, kalau lu nggak bisa meningkatkan kecepatan lu, maka lu akan dibalap dengan orang lain yang dimana mereka udah melatih diri mereka secara konsisten dan juga cara jauh lebih keras daripada lu yang mungkin masih muda-muda dan segala macam. Ini ibarat lu masuk perguruan tinggi deh, lu masuk universitas, lu lewat jalur nilai, lu bakal berkompetisi dengan jutaan orang pintar di luar sana gitu loh. Kalau lu pengen ngelakuin hal itu, lu harus kerja keras 10 kali lipat daripada orang-orang lainnya. Karena peluang lu masuk universitas tinggi dan segala macamnya itu kan jauh lebih kecil kalau univ ini sangat ternama gitu. Dan ya ini masih berkorelasi dengan kehidupan lu di luar sehari-hari. Tidak cuma dari segi akademis, tapi dari segi bisnis, pekerjaan dan segala macamnya gitu. Ya ibarat satu perusahaan itu bikin satu rekrutmen lah, ada 1000 orang, maka yang diterima itu cuma 20 orang let's say. Nah, itu merupakan salah satu konsep filter gitu loh. Jadi mulai dari sekarang, kalau lu pengen maju, mulailah mengedukasi diri lu, meningkatkan value lu, skills, dan juga mengembangkan body language yang bagus. Salah satunya fisik lu. Pertama, untuk lebih maju daripada orang lain, kita harus bangun lebih awal daripada orang-orang yang pengen kita kalahkan. Ketika lu bangun pagi, lu luangkan waktu ini untuk menyelesaikan pekerjaan, morning routine, atau merancang suatu ide yang bermanfaat bagi diri lu. Ketiga, itu mendapatkan passive income, dimana lu bisa menghasilkan duit saat lu tidur gitu loh. Lu gak peduli mau pekerjaan apapun itu, tapi kalau lu ketergantungan dengan satu otoritas figur kayak misalkan bos lu, maka lu menghidupi financial yang salah. Karena kenapa? Karena ketika lu hanya ketergantungan dengan satu otoritas figur dan lu nggak punya backup planning sama sekali, lu nggak punya side hustle, lu nggak punya passive income dan segala macamnya, maka ketika mungkin ada suatu bencana, perusahaan ini bangkrut dan segala macamnya, lu nggak punya satu backup plan sama sekali gitu. Jadi menurut gue passive income ini merupakan salah satu hal yang paling sangat berpengaruh di kehidupan lu ke depannya. Dan untuk mendapatkan passive income ini pasti kita harus berkomitmen, disiplin, membutuhkan waktu yang agak-agak lama. Jadi kalau lu nge-expect ngedapetin passive income seminggu 2 minggu, lu nggak bakal bisa gitu loh. Jadi ada beberapa pengorbanan di mana lu nggak ngedapetin hasil sama sekali, tapi kalau lu udah ngerjain hal ini, lu bakal ngedapetin hasil yang lu pengenkan. Sebenarnya banyak banget model passive income yang bisa kita implementasikan, kayak misalkan bikin kos, bikin properti, apartemen dan segala macamnya. Tapi ini sih gua akan fokuskan model passive income yang akan gue bahas itu dari segi model bisnis internet. Dan ya banyak lagi, kita bakal filter, ada affiliate marketing, dropshipping, e-commerce, reseller, freelancer dan segala macamnya. Tapi di sini gue bakal ngefokus dari segi bidang konten kreator. Pertama, kita harus target pasar kita apa? Apakah itu orang muda, apakah itu orang yang suka politis, self improvement, apakah orang yang suka nge-gym, fitness dan segala macamnya gitu. Udah, ketika lu udah ngelakuin hal lu secara konsisten, lu ngupload setiap hari, lu ngasih value, lu ngasih nilai kepada video lu, entah dari segi hiburan, dari segi ilmu pengetahuan dan segala macamnya, maka secara perlahan lu akan ngebangun suatu audience. Ketika lu udah ngebangun audience, lu bisa monetize. Pertama, monetization itu ada banyak. Pertama, kita nggak hanya bisa ketergantungan dengan AdSense.
Kedua, itu dari segi digital produk. Ketika lu udah bikin audiens yang banyak, lu udah bikin video dan segala macamnya, lu bisa nawarin satu jasa eksklusif kepada audiens lu untuk dia bisa membeli produk lu, dan ini secara berbayar. Jadi digital produk itu banyak formatnya, ada ebook, kursus eksklusif, atau coaching. Jadi mulai dari sekarang kalau lu pengen audiens itu berinteraksi dengan lu secara langsung, lu bisa nawarin jasa eksklusif lu, kayak misalkan kursus atau coaching tadi gitu loh. Terus lu bisa kasih biaya ke produk itu, dan ya udah akhirnya lu bisa nge-monetization audiens lu. Dan itu merupakan salah satu kerangka yang gua pikirkan dari dulu untuk gua bisa mendapatkan passive income melalui konten. Sebenarnya banyak ya platform yang lu bisa gunakan, kayak misalkan TikTok, Reels dan segala macamnya. Tapi di sini gua nyari yang bener-bener itu pasti. Ya misalkan ada AdSense. Kenapa passive income itu sangat penting? Karena bisa menambahkan nilai finansial kepada diri lu. Dan kalau lu dapat income dari manapun itu, lu bisa menginvestasikan itu, lu bisa mendapatkan ROI atau return on investment yang sangat tinggi, yaitu investasi kepada diri lu sendiri. Kalau lu udah dapat duit, lu udah ngedevelop skills lu, udah ngedevelop knowledge, value yang lu bisa tawarkan ke orang, maka nilai yang ada dalam diri lu tuh jauh lebih tinggi dibandingin dengan orang lain. Ya, dan ya udah lu bakal bisa mengalahkan kompetitor lu yang itu kerjanya malas-malasan, yang kerjanya itu nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuman foya-foya dan segala macam. Ya ibarat kayak di zaman batu tadi kan, lu pengen lu ngumpulin satu individu, lu ngebentuk suatu tim, lu ngebentuk suatu tribe, dan ya udah masing-masing dari mereka akan menawarkan suatu hal untuk mereka bertahan hidup. Dan dari sini ini masih berkorelasi dengan masa sekarang, di masa tahun 2024 ini. Jadi mulai dari sekarang, mulai ngedevelop skills lu, buang jauh distraksi yang nggak penting, karena informasi sekarang udah banyak banget. Entah itu lu mau nyari apa enggak, itu tergantung dari diri lu, dan ya udah tekuni nih hal itu mulai dari sekarang. Sekian dari gua, Ibung Rufing.